Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Hasibuan, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil presentasi saya yang berjudul akte. Di sini pertama kita akan membahas tentang pengertian istilah dari akte. Istilah dari akte itu dari bahasa Belanda disebut akte. Kata akte itu dalam bahasa istilah Belanda disebut akte. Kemudian dalam bahasa Inggris kata akte itu disebut dengan act atau deed. Kemudian ada lagi secara etimologi kata akte itu disebut dengan menurut dari S.J. Fahlemi, kata akte itu berasal dari bahasa Latin yang berarti surat. Kemudian ada lagi menurut R. Subakti, kata akte itu berasal dari kata akta yang bentuk jamak dari kata aktum yang berarti bahasa Latin berarti perbuatan. Jadi menurut R. Subakti itu kata akta itu bentuk jamak dari kata aktum yang artinya suatu perbuatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari akta tadi yaitu suatu merupakan sebagai alat akta itu adalah surat yang merupakan suatu alat bukti yang diberikan kepada orang yang bersangkutan dan ditandatangani kepada orang yang bersangkutan juga. Kemudian akta ini bisa dikatakan suatu perjanjian yang dibuat sejak semula dan sengaja untuk dibuat pembuktian. Jadi menurut pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa alat pembuktian meliputi bukti tertulis, kemudian bukti saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, sumpah, semuanya tertuju pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut. Jadi salah satu syarat pembuktian yang meliputi bukti tadi yang pertama yaitu alat tertulis. Maksudnya bukti tertulis. Ya jelas bahwa akta ini adalah suatu alat pembuktian yang jelas yaitu secara tertulis. Kemudian akta ini ada dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kekuatan pembuktian lahir, yaitu dia akta lahir. Akta lahir itu yang dibahas tentang kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat tampaknya dari lahir. Itu disebut akta lahir. Kemudian ada juga kekuatan pembuktian formal, yaitu kekuatan pembuktian formal didasarkan atas benar tidak adanya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta ini. Kemudian kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian material ini memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa atau bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang diminta dalam akta. Lalu kemudian ditinjau pula dari suatu pembuktian. Akta itu ada 3 pembuktian. Yang pertama, akta berfungsi sebagai formalitas kuasa. Kemudian yang kedua, akta berfungsi sebagai alat bukti. Dan yang ketiga, akta berfungsi sebagai probationis kuasa. Kemudian macam-macam akta. Akta itu ada berbagai macam. Yang pertama, di sini ada 2. Di pembahasan saya ada 2 macam akta. Yang pertama, akta kuatentik.
Akta kuantitatif adalah akta yang berbentuknya ditentukan undang-undang. Hal ini mendefinisikan adanya akta autentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta autentik yang diformalitasi. Alatnya ditentukan undang-undang seperti yang tercantum dalam KUH Perdata pasal 1868 yang berbunyi, suatu akta kuantitatif ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum. Kemudian ada satu lagi akta di bawah tangan. Jadi pengertian akta di bawah tangan ini adalah suatu dengan ketentuan pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan yang dianggap tulisan di bawah tangan ialah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat warisan, surat tangan, dan tulisan-tulisan yang lain dibuat tentang penentuan seseorang pejabat umum. Itu yang disebut tentang akta di bawah tangan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila video saya ini kurang baik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.